Sekarang ada di museum ini. Yang menjadi korban awan panas. Ya. Kemudian yang di depan ini adalah kerangka sapi asli. Karena pada waktu itu sebagian besar warga di kampung ini merupakan peternak sapi perah. Kemudian perlu diketahui, untuk sapi ini terkena awan panas tidak langsung seperti ini. Jadi pakai proses membusukan juga, setelah beberapa minggu baru jadi kerangka. Oke, lanjut lagi. Masuk ke museum ini Oke, yang dari atas ini adalah ada evakuasi Bu Kimin, korban. Bupati Evakuasi korbannya pada waktu Yanti itu. Tari Dinda. Jadi rumah-rumah yang ada di sekitar lereng Merapi atau sampai 5 kilo atau 10 kilo dari puncak terbakar. Karena sebagian besar rumah warga di tempat ini dari kayu dan bambu. Ini kondisi kota pada waktu itu, jadi hujan abu lebat sekali. Lagi masuk. Ini view Merapi aja. Kalau yang ini adalah puncak Garuda atau puncak Merapi sebelum erupsi 2006. Jadi titik tertinggi dari Merapi sebelum erupsi 2006 adalah ini puncak Garuda. Tapi setelah erupsi 2006 puncak ini ikut runtuh. Bencana bukan akhir segalanya. Adalah jam yang menunjukkan waktu erupsi. Jadi jam 12 lebih 5 menit malam hari. Jadi pergantian dari hari Kamis ke hari Jumat. Jam ini langsung meleleh. Lebih tepatnya untuk jam ini adalah jam yang menunjukkan waktu awan panas itu sampai di tempat ini. Jadi ada beberapa jam yang jamnya lain, jam 12 lebih 15, tergantung jaraknya dari Merapi. Kalau kita ada 8 kilo dari puncak, boomnya jam 12 lebih 2 menit, 8 kilo 3 menit. Jadi 3 menit, jarak tempuhnya 3 menit, 8 kilo itu 3 menit, bisa dihitung. Oke. Awan panas seperti ini. Ada dua macam awan panas. Yang ke atas ini kita sebut hembusan, yang ke bawah seperti ini disebut luncuran. Kemudian yang luncuran biasanya disertai dengan lava pijar seperti itu. Lava pijar sendiri awan panasnya bisa mencapai radius 1 kilo ke kanan ke kiri. Oke, lanjut lagi. Ini pas waktu menunjukkan saham, menghitung saham ini. Ini sisa-sisa letusan tahun 2010. Ini adalah tempat wisata, kawasan wisata terdekat dengan Merapi, jaraknya sekitar 2 kilo, paling jauh paling 3 kilo. Sebelum erupsi 2006. Ya ini. Sebelum 2006. Terus ini ada jalan turun lagi Mbak, jalan turun. Di samping jalan turun itu ada bankernya. Kalau jalan turunnya ini, bankernya dulunya ada di sini. Di mana? Bisa kita lihat banker di sini, kawasan wisata tersebut ada di atas sini. Banker sendiri apa? Banker adalah tempat yang sengaja dibuat untuk berlindung dari awan panas darurat. Ada tanda kutipnya awan panas yang sifatnya hanya lewat paling 30 menit hilang. Tapi pada waktu 2006 ternyata erupsinya seperti ini. Material atau lahar itu sampai di kawasan ini, sehingga banggar ini tertimbun seperti ini. Banggarnya ya. Pada waktu 2006 ada 2 relawan yang meninggal karena terjebak dalam banggar. Karena pada waktu itu memang istilahnya kalau erupsi kita harus masuk ke banggar. Tapi untuk desainnya sendiri waktu itu hanya tahan dengan awan panas, tapi yang sampai di tempat ini lahar panasnya. Sejak 2006, bangker ini tidak digunakan lagi, dinyatakan tidak aman, pintunya dibiarkan terbuka. 2010 tertimbun lagi seperti ini. Terus materialnya ada yang masuk. Sayangnya kita sekarang tidak bisa ke bangker, jaraknya terlalu dekat dengan Merapi. Oke, lanjut. Sudah cepat nak, ini lagi ke satu.
Ini korban yang meninggal, ini yang diangkat tadi di depan. Sebagian besar kalau yang meninggal itu terbakar, 90 sampai 99% terbakar. Kemudian yang di bawah, paling bawah ini adalah kondisi pengungsi. Kondisi pengungsi pada saat itu. Jadi hujan abu, kemudian hujan air, sehingga turunnya dari langit sudah lumpur seperti ini. Ya. Tapi mereka ini selamat. Ini evakuasi korbannya, ini identifikasi. Kemudian yang ini pemakaman massal yang tadi kita lewat tadi. Iya. Ada 39 korban yang meninggal pada waktu itu, termasuk Mbah Marijan, tetapi Mbah Marijan dimakamkan di lain tempat. Kemudian yang dimakamkan di sana tadi cuma 21 orang. Yang selebihnya diambil keluarganya. Biasanya yang dimakamkan di sana itu yang misalnya satu keluarga meninggal semua, janda meninggal seperti itu. Jadi memang tidak ada keluarganya. Oke, lanjut lagi ke sana. Nah, ini adalah kondisi rumah ini sebelum terjadi erupsi. Rumah ini. Jadi terkena awan panas. Awan panas itu materialnya debu, pasir, kerikil. Kalau yang rumah sebelah ini benar-benar hancur. Jadi seperti ini rumah yang sebelah ini. Benar-benar hancur. Lanjut lagi ke sana. TV-nya meleleh. Ini 8 kilo, kurang lebih 8 kilo dari puncak Merapi. Terus ini yang dua ini kalau orang ini dikaitkan dengan cerita pewayangan ada Semar Bangun Kayangan sama Petruk Badi Ratu. Itu istilahnya seperti itu pada waktu itu kan yang jadi panutan kan Mbah Marijan. Terus yang dua ini tokoh pewayangan ini merupakan Punakawan atau abdi dalem, dikaitkan dengan itu. Jadi pada waktu itu semua saja yang ada di Jogja termasuk Sultan itu cuma manut sama perintah manut sama ini Mbah Marijan pada waktu itu. Oke, yang sebelah sini ini adalah lahar dingin. Jadi lahar dingin itu bukan lahar yang sudah dingin tidak, tetapi adalah material erupsi. Jadi hujan abu sama kerikil itu kan merata. Terus setelah beberapa bulan datang musim penghujan. Nah, material tersebut terbawa air hujan, itu disebut lahar dingin. Jadi materialnya ada seperti ini, seperti kayu-kayu kayak gini ada. Terus beton-beton rumah kayak gini ada, itu lahar dingin. Cuma yang lahar dingin itu untuk arahnya tidak bisa kita prediksi mau ke arah sungai mana, itu tidak bisa. Jadi memang nyebar untuk prediksinya. Kemudian jarak jangkaunya juga lebih jauh karena terjadi pendangkalan sungai. Sepanjang sungai itu kalau sudah masuk ke sungai itu terjadi pendangkalan pada waktu itu, bahkan yang di bantaran kali itu di kota itu sampai mengungsi. Nanti ada fotonya. Setelah ini kita ke sana ada yang Oke, yang di dalam kaca. Nah, ini adalah kondisi rumah ini sebelum erupsi. Ini rumah yang depan yang tadi. Kita ada di rumah yang tengah itu. Kita ada yang ini, yang A. Kemudian yang paling sana itu adalah bangunan yang ada di belakang itu. Ya. Yang ada di sini. Iya, gambar rumah. Dan sebelum erupsi dan setelah erupsi. Ini sebelum erupsi.
Mbah Marijan tinggalnya di sebelah sini. Ini pos 1, Pak. Dulu ini pos 1. Ini pos 1 kalau kita mau trekking ke Merapi, malam itu kita ke pos 1 dulu. Nanti jam 4 pagi baru kita naik atau jam 2 pagi. Setelah terkena erupsi ini. Kemudian ini adalah pengganti Mbah Marijan. Anaknya, kebetulan itu anaknya. Kalau ditanya itu turun-temurun, kita nggak tahu, nggak ada yang tahu. Jadi kebetulan itu sebelum Mbah Marijan itu juga bapaknya Mbah Marijan, dan setelah Mbah Marijan itu juga anaknya. Tetapi kita tidak tahu kalau ditanya itu turun-temurun, nggak tahu. Jadi ini ditunjuk oleh keraton. Yang jelas saya tahu pada waktu mau diganti sama anaknya ini, namanya Pak Asi ini ada 3 kandidat. Ada 3 kandidat, kemudian dipanggil ke keraton, ternyata yang terpilih yang anaknya kebetulan. Ya. Oke, lanjut lagi. Di sini ini pemetaannya Gunung Merapi seperti tadi ada Mbak yang tanya kita ada di kilometer berapa? Kita ada di kilometer kurang lebih 8. Kita ada di sini. Kalau kita bilang ring ini ring 1, 2, 3, 4, jadi 5 kilo. Ini tidak boleh ada aktivitas sama sekali, tidak ada boleh ada aktivitas. Iya, iya. Kalau ada pun pagi, sore mereka harus pulang. Penghuni juga nggak ada. Kalau yang di ring 2 ini boleh ada aktivitas pagi sampai sore. Kemudian juga boleh ada hunian, tetapi yang dekat dengan jalur utama atau jalur evakuasi. Jadi kita tadi pas di jalan raya itu tadi, terus masuk paling 500 meter udah nggak ada rumah lagi. Ring 3 ini boleh, tempat kita berangkat aja ada di ring 3. Ini termasuk zona aman. Tetapi warga yang di ring 3 itu bertanggung jawab kalau nanti erupsi lagi, yang mempersiapkan segala sesuatunya yang di ring 3, barak pengungsian, dapur umum, kemudian transportasi seperti itu. Ini yang skup Sleman, skupnya kabupaten. Kalau udah yang 20 kilo nanti skupnya udah provinsi, jadi yang menangani provinsi. Untuk yang di ring 3 nanti cuma manut yang dari provinsi perintahnya mau seperti apa. Ya kurang lebihnya seperti itu. Kalau mau foto-foto dulu dipersilakan, foto-foto sendiri.